Bismillah. Selamat malam. Kami dari kelompok Antimun, kelompok Brother, dengan anggota saya Abdurrahman Lukmanul Hakim, Falima Fazan, Muhammad Dahlan Yasadipura, Ricky Christiansen Senlia, dan Salman Ahmad Nur Hoiriza. Ingin mempresentasikan tentang tugas Sister membuat aplikasi Agro Antimun. Pertama, deskripsi dari aplikasi yang kami buat itu aplikasi Agro Antimun adalah aplikasi e-commerce yang dalam bidang agrikultur, khususnya untuk bahan pangan. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan petani, pengepul, dan pasar dalam menjalani bisnisnya. Dalam kasus yang kita kerjakan, bisnis yang dimiliki adalah jual beli dari bahan pangan tersebut. Target pengguna dari aplikasi kami adalah petani, yaitu yang penjual bahan pangan, lalu pengepul yang bertugas untuk menjual bahan pangan tersebut dan menyalurkannya ke pasar, dan pasar tugas untuk menjual bahan pangan tersebut ke orang biasa. Pada tugas pertama yang kami kerjakan adalah value proposition canvas untuk personal 1. Itu personal sumbernya Pak Andre adalah seorang pengepul yang ingin membeli bahan pangan dalam jumlah besar dari petani, itu kemudian didistribusikan ke pasar. Yang dibutuhkan Pak Andre, needs dari Pak Andre itu adalah membeli dan menjual hasil pangan dari petani dengan harga sesuai dengan pasar. Tas yang harus dilakukan adalah mengisi data diri, melihat daftar bahan pangan yang dijual, melihat bahan pangan yang ingin dibeli, melakukan pembayaran, dan menjual bahan pangan. Pains atau challenge yang mungkin dihadapi adalah kesulitan mencari hasil pangan yang sesuai. Lalu kesulitan mencari petani yang menjual bahan pangan dikarenakan belum adanya koneksi dengan petani lain. Lalu requirement summary dari Pak Andre adalah melihat dan membeli hasil pangan dari petani dan kemudian menjual bahan pangan tersebut ke pasar. Usability goals dan solution-nya adalah pengepul dapat mencari tujuannya dengan menggunakan aplikasi, yaitu mencari, membeli, dan menjual bahan pangan. Aplikasi menyediakan tahapan pembelian dan penjualan yang jelas dan mudah dipahami, dan proses transaksi pembayaran yang aman. Functionality improvements dari aplikasi adalah lebih mudah mendistribusikan hasil pangan yang dibeli dari petani ke pasar-pasar. Pain relievers yang ada adalah fitur komunikasi dengan petani, fitur komunikasi dengan penjual pasar, dan fitur melihat petani sekitar yang menjual bahan pangan sesuai kategori. Potential partners yang ada adalah mitra pasar, mitra pengiriman barang, dan mitra penyedia pembayaran virtual. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Kemudian untuk value proposition canvas persona 2 adalah Pak Budi, yang merupakan seorang pedagang di pasar yang ingin membeli bahan pangan untuk berjualan sehari-hari dari pengepul, sehingga tidak perlu membeli barang dalam jumlah banyak dan tidak perlu untuk mencari satu bahan pangan ke petani dikarenakan jarak antara petani dan pasar yang sangat jauh. Untuk kebutuhan dari Pak Budi ini yang merupakan seorang pedagang adalah membeli hasil pangan dari pengepul dengan harga sesuai dengan pasar dan ongkos kirim seminimal mungkin. Kemudian untuk tasnya sendiri adalah pertama mengisi data diri, kemudian melihat daftar bahan pangan yang dijual, memilih bahan pangan yang ingin dibeli, kemudian melakukan pembayaran. Untuk pains atau challenges yang dialami Pak Budi ini adalah yang pertama adalah kesulitan mencari hasil pangan yang sesuai, dan yang kedua adalah kesulitan mencari bahan pangan terdekat karena petani relatif jauh dari pasar. Untuk requirement summary-nya adalah melihat dan membeli hasil pangan dari pengumpul dalam jumlah yang dibutuhkan. Untuk usability goals dan solutions yang kami tawarkan adalah pasar dapat mencapai tujuannya dengan menggunakan aplikasi, yaitu mencari, membeli bahan pangan yang terdekat. Kemudian
aplikasi menyediakan tahapan pembelian yang jelas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah proses transaksi atau pembayaran yang aman. Untuk functionality improvements yang kami tawarkan adalah lebih mudahnya memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau dan ongkos kirim seminimal mungkin. Untuk main delivers-nya, fitur komunikasi dengan pengepul, dan kemudian fitur untuk melihat pengepul sekitar yang menjual bahan pangan sesuai dengan kategori yang dipilih oleh pedagang pasar atau Pak Budi. Kemudian untuk potential partners-nya adalah mitra pengepul, mitra pengiriman barang, dan mitra penyediaan pembayaran virtual. Oke, selanjutnya. Oke, untuk value proposition canvas yang ketiga adalah Pak Sukirman, yang merupakan seorang petani yang menyediakan bermacam-macam bahan pangan yang kemudian akan dijual di dalam aplikasi Agroantimbun ini. Kebutuhan Pak Sukirman adalah menjual hasil bahan pangan secepatnya sebelum hasil tani membusuk. Dan kebutuhan yang kedua adalah menjual hasil bahan pangan ke pengepul yang sudah terdaftar atau terverifikasi di dalam aplikasi. Dan kebutuhan yang ketiga adalah mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Tas yang dapat dikerjakan oleh Pak Sukirman di aplikasi Agroantimbun ini adalah mengisi data diri dalam aplikasi, kemudian memasukkan informasi hasil pangan yang ingin dijual, kemudian memproses transaksi pembelian yang diterima dari pengepul, dan hasil bahan pangan yang dijual sesuai dengan harga yang disepakatin. Kemudian untuk pain atau challenges-nya adalah kesulitan dalam menjual hasil bahan pangan secepatnya, dan kesulitan untuk menentukan harga dari hasil pangan yang ini jualnya. Untuk requirement summary-nya sendiri adalah mendaftarkan hasil pangan yang ingin dijual ke dalam aplikasi dan memproses transaksi pembelian yang diterima dari pengepul. Untuk usability goals dan solutions yang kami tawarkan adalah petani dapat mengontak pengepul, harga jual yang wajar, keamanan dalam menjual barang, dan petani dapat dengan mudah memahami tahapan untuk menjual hasil pangan dan proses transaksinya. Untuk functionality improvements-nya, lebih mudah menjual hasil pangan dengan cepat, lebih mudah menjual hasil pangan dengan harga yang sesuai dengan pasar. Untuk pain relievers-nya, yang pertama adalah memverifikasi pengepul, kemudian fitur untuk melihat bahan pangan sesuai dengan jenis yang sama yang sudah terjual sebelumnya di petani lain. Kemudian ada juga fitur promosi sehingga hasil pangan dapat terjual lebih cepat. Untuk potential partnership sendiri adalah mitra pengiriman barang, mitra pengepul, dan mitra penyedia pembayaran virtual. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan lanjutkan oleh saya. Untuk user research dan metode wawancara. Nah, untuk user umum, yaitu semua user seperti petani, pengepul, dan pasar, itu pertama mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk data diri pada aplikasi Agroantimbun. Kedua, mengidentifikasi informasi yang diperlukan dan menerapkan fitur rekomendasi harga. Ketiga, mengidentifikasi bagaimana fitur pembayaran atau transaksi pada aplikasi Agroantimbun dilakukan. Nah, untuk user khususnya, yaitu user pengepul dan pasar, itu yang pertama mengidentifikasi bagaimana fitur menjual pada aplikasi Agroantimbun dilakukan, dan kedua mengidentifikasikan bagaimana fitur membeli pada aplikasi Agroantimbun dilakukan. Oke, selanjutnya ada hasil wawancara. Hasil wawancara ini berupa nama responden dan kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama ada Andi. Akses internet di daerah masih sulit, sehingga pembayaran umumnya dilakukan secara cash. Terus kesimpulan keduanya, jangkauan penjualan terbatas pada orang sekitar. Yang ketiga, rekomendasi harga harus mencerminkan situasi di lapangan. Keempat, proses transaksi dilakukan secara tatap muka. Nah, untuk responden selanjutnya ada Andre. Andre yaitu pembayaran dilakukan dengan metode online. Yang kedua, aplikasi harus mengakomodasikan orang dengan berbagai tingkat kemampuan teknis. Yang ketiga, harga sebaiknya stabil. Dan yang keempat, melakukan pembelian dari produsen dan menyalurkan ke toko-toko. Nah, selanjutnya ada Maman, akan dilanjutkan oleh
yang mewawancarainya, silahkan. Oke, selanjutnya adalah Pak Maman. Jadi Pak Maman ini adalah seorang pedagang pasar, lebih tepatnya penjual es kelapa. Kesimpulan yang pertama adalah pembelian kelapa biasanya petani atau pengepul yang langsung datang ke pasar, buat langsung nawar ke penjual yang ada di pasar. Dan kesimpulan yang kedua adalah pembayaran biasanya memakai tunai jika tidak membeli banyak. Kalau membeli banyak kelapa, pembayarannya melewati transfer ATM atau bank. Dan untuk kesimpulan yang ketiga adalah harga beli biasanya sesuai dengan harga pasar atau yang ditetapkan oleh pemerintah atau nasional. Untuk kesimpulan yang keempat adalah harga jual ke konsumen biasanya mengambil untung sekitar 30-40%. Dan yang kesimpulan yang kelima adalah tidak perlu informasi yang tidak relevan untuk petani atau pengepul. Yang penting adalah produknya kualitasnya baik dan harganya sesuai pasar dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang ingin dibeli. Oke, selanjutnya. Terus selanjutnya adalah Pak Abi, seorang petani hidroponik. Kesimpulan wawancaranya adalah pertama, akses internet dari petani sudah mudah sehingga sudah familiar dengan transaksi online. Lalu transaksi pembelian sayur hidroponik bisa juga dilakukan secara online, secara langsung. Kemudian pembayaran yang dilakukan melalui transfer bank dan jika online dapat melalui mobile banking. Lalu yang keempat, harga jual mengikuti harga pasar dan juga melihat kualitas barang. Dan yang terakhir, barang pangan yang dijual cepat busuk sehingga penjualan harus dilakukan secara cepat. Jadi petani harus menemukan pembeli secepat mungkin. Yang berikutnya ada Ibu Siti. Beliau penjual sayur di pasar. Dari beliau sudah terbiasa transaksi tunai atau langsung dari ATM dan tidak nyaman transaksi online. Sudah enak menjual di pasar, ragu kalau dibawa online jualannya. Kemudian kata beliau juga kalau stok barang yang dipegang itu hanya sebentar, kalau lama lebih baik dijual langsung biar lebih cepat. Gitu. Oke. Selanjutnya ada hasil wawancara. Dari hasil wawancara tadi kami menyimpulkan suatu persona. Nah, yang pertama ada persona bernama Pak Andre. Andre seorang laki-laki berusia 26 tahun, ia bekerja pada divisi marketing aplikasi Gudang Ada. Sebagai generasi milenial, penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari cukup tinggi. Ia memerlukan aplikasi ini untuk mudah mencari penyedia produk untuk diedarkan ke masyarakat. Nah, salah satu kalimat yang dia highlight yaitu koneksi yang luas akan membawa banyak keuntungan. Nah, taksnya ini yaitu mengisi data diri, melihat daftar bahan pangan yang dijual, memilih bahan pangan yang ingin dibeli, melakukan pembayaran, dan menjual bahan pangan. Nah, motivasinya akses untuk mencari petani sebagai langganan baru, mencari petani yang bersertifikasi, agar dapat memastikan kualitas barang baik tanpa harus dicek secara individu. Berusaha untuk mencari harga termurah untuk suplai barang. Nah, goals-nya ini membeli dan menjual hasil bahan pangan dari petani dengan harga sesuai dengan pasar. Pain point-nya kesulitan dalam mencari hasil pangan yang sesuai, kesulitan mencari petani yang menjual bahan pangan dikarenakan belum adanya koneksi dengan petani lain. Selanjutnya ada Pak Andi. Nah, Pak Andi ini laki-laki berumur 60, domisilinya di Jambi dan pekerjaannya sebagai petani getah karet. Nah, Pak Andi ini adalah seorang laki-laki berusia 60 tahun, memiliki usaha getah karet. Kesibukan sehari-harinya adalah menjaga toko pecah belah di rumahnya dan mengurus perkebunan sederhana di rumahnya. Dikarenakan rumahnya yang berada di pinggiran kota, akses internet agak sulit untuk didapatkan. Nah, Pak Andi ini berharap dengan penggunaan aplikasi ini, ia dapat lebih mudah berkomunikasi dengan pembeli dan memperluas jangkauan penjualannya. Nah, salah satu kalimat yang di-highlight oleh Pak Andi yaitu, saya ingin memperbesar jangkauan penjualan saya ke daerah lainnya. Nah, taksnya yang dikerjakan oleh Pak Andi yaitu dia mendaftarkan barang dagangannya pada aplikasi, mengisi data diri dalam aplikasi, memasukkan informasi hasil bahan pangan yang ingin dijual ke marketplace dalam aplikasi, memproses transaksi pembelian yang diterima dari pengepul, lalu terakhir hasil pangan dijual sesuai harga yang disepakati.
Nah, motivasi dari Pandi sendiri yaitu membutuhkan sebuah platform yang dapat membantunya dalam mencari pembeli barang produksinya, serta mendukung proses transaksinya atau pembayaran pada saat proses jual beli barang produksinya. Nah, goals dari Pandi ini sendiri, dia memanfaatkan lahan kosong yang selama ini tidak dipakai, mendapat income tambahan tanpa mengeluarkan banyak modal, mencari daya tarik baru untuk meningkatkan jumlah kunjungan customer, menjual hasil pangan dengan secepatnya sebelum hasil petani membusuk, menjual hasil pangan ke pengepul yang sudah terdaftar atau terverifikasi, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Oke, pain point dari Pandi itu sendiri yaitu kesulitan mencari pembeli, harga penjualan yang tidak stabil, kesulitan dalam menjual hasil pangan secepatnya sebelum membusuk, dan terakhir kesulitan menentukan harga dari hasil pangan yang ingin dijual sesuai dengan pasaran. Oke, selanjutnya. Untuk persona ketiga itu adalah Pak Maman. Di sini dia memiliki tugas sebagai user pasar. Sesuai dengan itu, dia memiliki motivasi untuk mendapatkan stok barang yang paling baik dan juga harga yang murah. Itu adalah motivasinya. Seiring dengan itu, tujuannya itu dia ingin mendapat harga yang kompetitif dengan harga pasar dan juga membeli barang dengan kemudahan. Beberapa tugas yang dilakukan yaitu mengisi data diri, melihat daftar bahan pangan, melihat bahan pangan yang dibeli, dan juga melakukan pembayaran. Untuk pain point-nya sendiri, dia kesulitan untuk mencari harga hasil bahan pangan yang sesuai, dia juga kesulitan untuk mencari pengepul untuk menjadi supplier stok darinya. Berikutnya. Untuk task analisis memilih bahan pangan, itu alurnya dimulai dengan memilih bahan pangan, kita membuka aplikasi, menelusuri bahan pangan tersebut dengan menentukan jenis bahan pangan dan menentukan lokasi petani, melihat deskripsi barang pangan tersebut, dan selanjutnya melihat profil petani yang untuk dikontak. Berikutnya. User journey canvas yang pertama itu adalah persona Andre. Dia dia memiliki profil sebagai pengguna internet yang cukup tinggi. Dia juga memerlukan aplikasi ini untuk lebih mudah mencari penyedia produk untuk diedarkan ke masyarakat. Tujuannya sendiri yang ingin mencari dan memilih hasil bahan pangan dari petani untuk dibeli dengan harga yang sesuai. Berikutnya. Nah, beberapa langkah-langkah yang dilakukan itu membuka aplikasi tersebut, mencari bahan pangan yang ingin dibeli, melihat deskripsi barang dan menentukan apakah yang membelinya, dan juga mengontak petani terhadap barang tersebut. Berikutnya. Nah, dari langkah-langkah tersebut dan juga emosi yang kami dapatkan dari wawancaranya, kami menentukan beberapa opportunities-nya, yaitu menampilkan bahan pangan yang sedang musim, dan juga fitur pencarian barang, hitung berdasarkan jenis bahan pangan, dan juga berdasarkan lokasi petani. Kita juga memberikan fitur ekspektasi tanggal rusak bahan pangan, dan juga review dari pembeli, dan yang terakhir itu fitur chat untuk memudahkan komunikasi dengan petaninya. Berikutnya. Tas analisis 2 dilanjutkan oleh Fali Faizan. Tas analisis berikutnya menjual bahan pangan, yaitu pertama membuka aplikasi, lalu menambahkan barang yang dijual, lalu mengisi deskripsi barang yang diperlukan dengan cara mengisi tanggal panen, mengisi jumlah stok, mengisi harga barang, lalu terakhir memastikan barang yang sudah terdaftar. Kemudian dari user journey canvas-nya, Andre ingin menjual barang pangan yang telah disimpan dengan harga sesuai dengan pasar. Kemudian user journey canvas-nya dari awal, Andre ingin menjual mangga yang telah dia beli dari petani. Kemudian Andre ini ingin menambahkan barang yang ingin dijual ke daftar penjualan barang pangan. Kemudian Andre ingin menambahkan deskripsi bahan pangan seperti tanggal panen, jumlah stok, harga barang, dan data-data lainnya yang merupakan informasi penting dalam penjualan bahan pangan tersebut. Terakhir, Andre ingin memastikan bahwa barang yang sudah ditambahkan dan diisi deskripsinya sudah terdaftar di daftar bahan pangan yang sedang dijual.
Nah, dari user journey tadi ada opportunities-nya, yaitu fitur riwayat pembelian, lalu meng-highlight fitur untuk menjual barang ke user pengepul karena fitur tersebut merupakan fitur utama yang penting. Kemudian fitur untuk menyamakan deskripsi dengan barang yang dibeli melalui aplikasi. Terakhir, fitur konfirmasi dan edit bahan pangan. Ini information architecture, yaitu pertama halaman pertama yaitu home. Kemudian kita bisa akun, yang di akun ada riwayat transaksi dan ubah detail akun. Kemudian yang di bagian petani detail user petani. Petani. Pada daftar ada bagian petani, yaitu daftar petani. Ada profil petani dengan yaitu di detail user petani. Selain itu juga ada daftar pengepul di slash pengepul dan daftar detail user pengepul tersebut di slash pengepul dan slash ID pengepul. Kemudian ada halaman bahan pangan yang berisi daftar bahan pangan. Dan dari halaman bahan pangan itu kita bisa melihat detail dari bahan pangan yang kita pilih. Kemudian kita juga dapat melihat dagangan milik kita sendiri jika kita adalah seorang pengepul atau petani. Dan dari bahan dagangan itu kita bisa melakukan penambahan atau pengubahan data bahan pangan yang didagangkan. Selanjutnya untuk yang transaksi. Oke, untuk menu transaksi sendiri, itu ada transaksi yang bila dilanjutkan itu berupa checkout dan dilanjutkan lagi ke menu pembayaran. Oke, selanjutnya ada desainnya itu yaitu kita ada low fidelity, high fidelity, dan prototype. Berikut adalah hasilnya. Untuk high fidelity ini untuk patch bahan-bahan pangannya sendiri. Setelah itu ada profile. Nah, profile ini memberikan keterangan ada data diri, barang dagangan yang dia dagang, sama riwayat transaksi dari yang masih aktif dan yang sudah selesai. Selanjutnya dari riwayat transaksi itu sendiri bisa kita lihat detailnya, yaitu di page yang kanannya ini. Ini adalah detail dari page riwayat transaksi itu sendiri jika kita perbesar di bagian lihat semua transaksi. Selanjutnya ada tadi page transaksi. Setelah kita memilih barang-barang itu akan masuk nih seperti wortel 10. Jika kita hapus barang berarti barang yang kita tambahkan tadi tidak jadi kita beli. Nanti total barangnya otomatis tertera pada ringkasan dan total harganya juga. Selanjutnya jika kita mensetujui untuk memproses transaksi, akan beralih ke checkout yang berisi alamat pengiriman, kita isi. Setelah itu ada ringkasan yang tadi buat memperingat kembali total dari harga yang kita beli, dan kita dapat memilih jasa pengiriman. Nah, dari jasa pengiriman ini kita bisa pilih pembayaran jika kita setuju. Nah, selanjutnya ada petani. Nah, ini untuk page petani ini memberikan informasi petani-petani terdekat dan lalu memberikan deskripsi singkat tentang petani yang bersangkutan dengan barang dagangannya tadi. Nah, di sini kita bisa melihat detail bahan pangan, terus dengan keterangannya gitu-gitu. Dan untuk sebagai petani ataupun pengepul kita bisa menambah bahan pangan. Nah, untuk evaluasinya kita melalui usability testing dan sistem usability scale. Nah, dilanjutkan oleh Ludi. Pada hasil usability testing pertama yang kita temui ada kesulitan dialami yang pertama ditemui adalah proses transaksi memberikan gambaran bahwa aplikasi diproses dan tidak bisa dibatalkan.
Nah, ini tidak sesuai dengan kenyataan bahwa masih ada tahapan transaksi yang perlu dilakukan. Solusi yang kami temukan adalah mengubah label button menjadi selanjutnya atau checkout. Lalu kesulitan selanjutnya adalah tombol register dan login yang tersembunyi. Itu yang tidak terlihat di situ. Solusinya adalah memberikan tanda panah drop down pada icon profil atau mengeluarkan menu login dan register ke navbar langsung secara langsung. Lalu kesulitan selanjutnya adalah label edit profil yang tidak sesuai dengan fungsinya. Tombol tersebut seharusnya digunakan untuk mengubah gambar profil. Nah, solusinya memperbaiki label jadi edit foto tulisannya. Lalu kesulitan selanjutnya adalah posisi tombol tambah produk dan edit produk yang cukup aneh. Lalu solusinya adalah memperbaiki letak posisi tombol tersebut menjadi lebih ke tengah. Lalu kesulitan selanjutnya adalah tidak bisa menambahkan barang ke keranjang. Misalnya tidak ada tombol atau apapun. Solusinya menambahkan tombol untuk menambahkan barang tersebut ke keranjang. Oke, selanjutnya untuk sistem usability scale berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin bisa di-pause aja untuk dibaca selanjutnya. Oke, dan berikut adalah hasil sistem usability scale masing-masing responden. Jika ingin membaca, silakan di-pause selanjutnya. Oke, berikut adalah kesimpulan dari sistem usability testing yang kami dapatkan, yaitu adalah berdasarkan hasil evaluasi SUS yang telah dilakukan, didapatkan skor rata-rata yaitu 71,725. Jika dilihat pada skala SUS yang telah ditentukan, skor tersebut termasuk ke dalam kategori good. Walaupun begitu, banyak hal yang harus diperbaiki lagi karena responden masih menemukan beberapa kesulitan saat menggunakan aplikasi dan ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan ekspektasi. Oke. Selanjutnya. Ya, oke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.